Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para sesepuh, orang tua, para DKM yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita keinginan, jiwa yang senantiasa menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang sangat besar ya, yang mungkin sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala belum diberikan Allah seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan lalu kita masih membahas bagaimana keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga seluruh yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita benarkan ya. Wajib kita benarkan apa adanya. Baik itu perkara-perkara dunia ataupun itu perkara-perkara akhirat ya. Perkara-perkara yang nampak ataupun perkara yang tidak nampak ya, yang kita rasakan pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Kalau itu bersumber dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut kita yakini, percayai apa adanya. Nah, termasuk yang kita bahas pekan lalu ya, bagian akhir, yaitu perkara-perkara yang datang dari Rasulullah yang menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi nanti ya di hari akhir. Maksudnya pada hari pembalasan nanti. Setelah kiamat ada hari kebangkitan, dan di sana kata Rasulullah SAW ya, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan semasa hidup di dunia. Apakah itu benar adanya? Benar. Dan kita wajib mempercayai itu. Dan kita harus meyakini itu. Ya. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka mempertebal keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena sangat berpengaruh dengan amal perbuatan kita, apalagi amal baik kita semasa hidup di dunia. Hal-hal semacam ini itu sangat berpengaruh dengan amal kita ya. Semakin kuat keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, khususnya ya tentang hari akhir ya, tentang akhirat ya, itu akan memperkuat, memberi kita semangat, motivasi dalam beramal ya. Sebagaimana dalam kehidupan nyata ya, semakin yakin kita dengan hadiah yang akan diberikan, maka semakin semangat kita dalam berlomba, kan gitu. Ada orang lomba lari, pemberitahuannya, pengumumannya, barang siapa yang meraih juara 1 akan mendapatkan uang tunai senilai 100 juta rupiah dan juga emas seberat, anggap misalnya 1 kilogram misalnya ya. Kira-kira Pak, kira-kira kita lari itu, ikut lomba lari itu, kira-kira mati-matian gitu tuh. Pokoknya mau sakit kaki tetap dipaksain demi juara 1. Kenapa? Ada janji. Ada janji yang akan kita raih gitu ketika kita memperoleh juara itu. Itu
urusan dunia. Nah, Pak. Sekarang Allah memberikan janji dalam Al-Quran banyak. Memberikan janji akan memberikan surga kepada orang-orang yang senantiasa beramal soleh, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita lebih percaya pada Allah atau lebih percaya dengan ucapan panitia perlombaan tadi? Karena kita lihat ya fotonya tuh ada foto pialanya, medali emas itu, ada fotonya. Itu semakin memperkuat kepercayaan kita kepada panitia. Benar-benar nih hadiahnya nih. Nah, sekarang firman Allah, ya, Al-Quran yang disampaikan, apakah itu memperkuat keyakinan kita bahwa ganjarnya akan kita terima itu ada atau tidak? Ya. Apakah pertanyaan nanti di hari akhir itu ada atau tidak? Nah, ini tergantung kepercayaan kita kepada yang menyampaikan, kan begitu, Pak. Kata orang ada lomba, ya hadiahnya 100 juta. Lu kata siapa lu? Itu panitianya tuh. Benar, kita tanyain panitianya, benar gak nih panitia nih? Benar nih, saya panitianya, saya lagi ngurus-ngurus nih perlombaan ini. Akhirnya kita apa? Kita yakin sama panitianya. Nah, begitu juga keyakinan kita kepada Al-Quran. Ya, kita pastikan benar gak nih kata Allah nih? Benar ada dalam Al-Quran. Yakin gak kita sama Al-Quran? Yakin. Berarti ada dong siksa juga. Ada juga. Kata Allah ada siksa, ada neraka, ada surga, nah gitu. Nah, itu tujuan yang sebenarnya kenapa kita ya harus belajar memperkuat keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena ada urusan-urusan begini nih, ya, demi memotivasi diri kita untuk beramal gitu. Makanya iman dan amal itu nggak pernah dilepaskan dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa amilu sholihat, ada terus itu beriringan. Ya. Kalau iman berarti beramal soleh. Ya, orang beramal soleh ya pasti beriman. Kan begitu. Orang yang ikut lomba ya pasti dia percaya ada hadiah yang akan diraih. Ini ada perlombaan nih, lomba lari. Berapa? 1 kilo lomba larinya. Ada hadiahnya nggak? Nggak ada ikut lomba. Pak, ada nggak ikut lomba lari? Nggak ada hadiahnya. Lari doang gitu. Bisa mau lari 1 kilo jauh, 1000 meter. Nah, kalau kita sholat, Allah memberikan motivasi pahala. Nah, Rasulullah mengatakan, ya, yang kita kaji terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apakah kita mau meyakininya, mempercayainya atau tidak. Nah, termasuk diantaranya bahwa nanti semua yang akan kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini Al-Barzakh, ya. Al-Barzakh itu artinya alam di mana kita berada di suatu alam penantian menuju hari kebangkitan, yaitu hari akhirat. Ya. Fahuwa ma baina dunya wal akhirah. Jadi alam barzakh ini, ya, itu adalah alam antara dunia dan akhirat. Ya. Alam antara dunia dan akhirat. Min waqtil maut ilal bi'sah. Mulai dari ketika kita merasakan kematian, setelah kita wafat sampai nanti hari kebangkitan. Faman mata faqad dakhala fil barzakh. Siapa yang meninggal berarti dia akan masuk ke alam barzakh. Ya. Qala Allah Ta'ala, wa min waraihim barzakhun yawman ila yaumi yub'atsun. Dan setelah itu nanti, ya, setelah kita diwafatkan nanti, ya, maka kita akan dimasukkan ke alam barzakh, ya, sampai hari kebangkitan nanti. Sebagaimana kita dulu di alam roh, kemudian kita ditiupkan ke alam rahim, ya. Alam rahim sangat sempit secara zahir, secara sempit kita orang yang ada di dunia melihat perutnya ya udah segitu ukuran perut, tapi bayi yang ada dalam perut itu merasa luas dalam rahimnya. Nah, ketika dia lahir di dunia, ternyata alam rahim yang ditempati tadi itu sempit, lebih luas alam dunia.
Ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa nanti ketika manusia ini diwafatkan oleh Allah, kita sudah meninggal dunia, kita masuk ke alam barzakh, kita akan merasakan ternyata alam barzakh itu lebih luas daripada dunia. Dunia ini bagaikan rahim. Dunia ini bagaikan rahim. Kita seakan di alam rahim itu kalau dunia. Ternyata alam barzakh itu lebih luas. Ya. Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat foto dari luar angkasa gitu, planet kita ini kecil. Ya. Kalau kita melihat keterangan ulama, ya, dunia ini yang kita tempati sini, alam dunia, bola dunia yang kita tempati hidup di dunia ini, ya, dibandingkan dengan arasnya Allah, sama dengan padang pasir yang tidak terlihat ujungnya. Kelihatan langit itu di sana, ujungnya nggak terlihat ujungnya. Ya. Dunia kita bagaikan sebiji pasir. Di antara gurun pasir yang sangat luas sekali. Kalau dunianya aja kayak biji pasir, gimana yang ada di situ? Akhir itu. Ya. Jadi berarti sangat kecil. Dan kita hidup di dunia ini, orang yang hidup di dunia, ya, itu ketika dia wafat nanti, kata para ulama, dia seperti melihat alam yang lebih luas daripada dunia. Wah, luar biasa, lebih luas lagi ini. Ya. Maka jangan heran kalau kita yang suka ikut tahlil, ya, tahlil. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Ya, artinya apa, Pak? Ya Allah, jadikanlah kuburnya rawdatan min riyadil jinan, seperti taman dari taman-taman surga. Taman surga, taman itu namanya taman. Kalau berapa meter mah bukan taman, taman itu luas. Ya. Taman dengan halaman. Ya. Kalau halaman rumah kecil, paling 6x3 itu berapa lah gitu. Tapi kalau taman, memang taman namanya taman luas, gitu. Dan kalau setiap manusia yang beriman beramal soleh diberikan taman di alam kuburnya, ya Pak. Diberi taman di alam kubur yang luas. Dari dulu zaman Adam sampai sekarang udah berapa yang meninggal. Masing-masing dapat taman misalnya yang Allah berikan, yang luas gitu, bagus, megah, yang hijau. Bahkan digambarkan orang-orang yang yang semasa hidupnya itu beramal soleh, dia masuk ke alam kuburnya, dia akan melihat taman yang hadrah itu hijau, luas gitu. Walaupun secara zahir orang yang meninggal, ya, orang yang masih hidup melihatnya masuk kubur di bawah tanah, ya, tapi dia berada di alam barzakh, alam yang beda dengan alam kita. Secara zahir jasadnya ada di dunia, ya, di bawah tanah, tetapi pada hakikatnya dia berada di alam barzakh. Dia merasakan dirinya berada di alam barzakh. Bapak pernah nonton sinetron, ya, Pak? Gitu, kalau nonton sinetron tuh kita lihat nih, ada rohnya gentayangan gitu, ngikutin orang yang lagi hidup, ya, gitu ya, lagi jalan gitu ya. Tapi orang hidup nggak bisa ngelihat dia, tapi dia bisa ngelihat orang jalan hidup, dia ngikutin ya, keluarganya yang masih hidup. Yang meninggal tadi itu dia ngikutin bapaknya atau ini orang tuanya masih hidup. Itu ilustrasi dalam film aja itu. Maksudnya apa? Orang yang mati bisa melihat orang hidup, tapi orang hidup gak bisa melihat orang yang mati. Orang yang mati tahu kondisi orang yang hidup, tapi orang hidup tidak tahu kondisi orang yang sudah mati. Karena itu perkara yang gaib. Nah, digambarkan oleh para ulama, orang alam barzakh itu bagaikan cermin, ya, bagaikan cermin. Jadi anggaplah misalnya di sini ini ruangan kaca, di sebelah sana jalan, di sini juga misalnya ada kampung. Kita ada di sini, ya. Kita nggak bisa tembus ke sana, tapi kita bisa ngelihat. Kita juga nggak bisa tembus ke sini, tapi kita bisa ngelihat. Makanya di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu digambarkan itu Fir'aun, ya, yang sudah meninggal, yang sudah mati, ya. Dia diperlihatkan, ya, setiap pagi dan sore
diperlihatkan kepadanya tempat dia nanti di neraka. Diperlihatkan tempatnya di neraka, gudua wa asyiya kata Allah. Ya. Diperlihatkan tempatnya dalam neraka nanti, pagi dan sore. Bahasa kitanya ditakut-takutin. Sebagian ulama mengatakan bukan diperlihatkan, disiksa dia dalam kuburnya. Di samping dia melihat api neraka, dia juga disiksa dalam kuburnya. Ya. Sebagian ulama berpendapat sebenarnya secara kasat mata ya ini membahas masalah apakah yang disiksa dalam kubur itu roh kita atau jasad kita, atau roh dan jasad kita yang disiksa. Nah, di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang disiksa itu rohnya. Ada yang mengatakan, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan roh dan jasadnya. Itu sebabnya, kalau roh dan jasadnya, itu sebabnya kenapa orang meninggal megangnya itu harus pelan-pelan, karena mereka merasa sakit. Ya. Kalau diangkat itu harus pelan-pelan, nggak boleh sakit mereka. Ya. Kayak orang habis luka, dipegang lukanya sakit. Digambarkan oleh para ulama, orang yang meninggal dunia, yang rohnya dicabut oleh Allah, itu sama dengan orang yang ditarik kulitnya, dikulitin gitu. Ditarik kulitnya dari badannya, kayak orang dikulitin. Berarti kan sakit itu, ya. Sakit. Kalau orang sakit, berarti ada luka kan gitu. Kita sentuh lukanya, ya sakit lukanya. Maka harus pelan-pelan. Maka dalam adab memandikan jenazah itu nggak boleh lurusin tangannya, tarik, harus pelan-pelan gitu, gosoknya harus pelan-pelan gitu. Udah kaku nih, apakah kita langsung tarik aja tangannya? Diminyakin dulu, dipijit-pijit, ya. Pijit-pijit dulu, diminyakin, lalu udah lemas, baru kita pelan-pelan tarik tangannya yang kaku tadi, kemudian kita gerak-gerakin, nah nanti dia akan lemas lagi. Nah kalau udah lemas baru kita tuh gosok. Gak boleh badan yang kaku tadi itu langsung kita tarik aja udah paksa, gak boleh. Ya, itu menyakiti mayit namanya. Nah berarti kan jasadnya merasa sakit di sini. Ya, nah ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan roh dan jasadnya merasa sakit. Terus kan udah dicabut rohnya, kok merasa sakit? Gambarannya seperti ini, Pak. Gambarannya seperti ini. Bapak kalau misalnya punya peliharaan ayam atau punya binatang peliharaan, di depan mata kita binatang peliharaan kita itu keinjak mobil mati, rasanya di mana, Pak? Sakit banget tuh hati-hati kita gitu. Atau misalnya kita punya istri yang kita cintai atau anak kita atau orang yang kita sayangi meninggal, sedih kita, sakit kita gitu. Emang badannya dipukuli? Kan nggak dipukulin badan kita, tapi jiwanya sakit itu. Kan gitu, Pak. Jiwanya sakit gitu. Merasa sedih, lemas, sakit gitu. Bahkan kadang jasadnya ikut sakit. Karena jasadnya sakit, akhirnya ngedrop dia. Sumbernya dari jiwanya. Ya. Sumbernya dari jiwanya sakit sehingga berimbas ke jasadnya ngedrop. Ya, stroke deh. Jadinya harus berobat ke dokter. Sebenarnya dari jiwanya. Nah, gitu. Ya, Pak. Masuk gak, Pak? Sebenarnya dari jiwanya. Maka orang yang sakit, ya, orang yang misalnya gak bisa jalan, gak bisa stroke sebelah anggotanya, tapi dia punya semangat yang kuat gitu. Dia punya semangat yang kuat. Dia punya keinginan yang kuat, ingin beribadah, itu bisa mengalahkan orang yang sehat. Dia nggak bisa duduk, ya, dia nggak bisa berdiri, tapi dia masih aja ke masjid tiap hari, masih aja ke masjid ya. Ada orang sehat bisa lari kencang, nggak nyampe itu ke masjid. Nah, semangat jiwa yang kuatnya itu loh.
bisa mengalahkan orang yang sakit. Jadi di sini jiwanya itu pengaruh gitu. Nah, ketika jasadnya sakit, ya jiwanya juga ikut. Ataupun sebaliknya. Nah, makanya ada pertanyaan, pendapat ulama, berarti kalau begitu Fir'aun kan jasadnya sekarang ada di museum. Nah, gitu ya. Pak, kita lihat di YouTube itu ada jasadnya Fir'aun gitu ya. Atau orang yang misalnya dia meninggal kebakar api sehingga jadi abu, nggak ada jasadnya, berarti nggak dikubur dia dong. Atau misalnya orang yang tenggelam di laut, jasadnya dimakan ikan, ya kan nggak ada kuburannya itu dia, ya berarti dia nggak diazab dong, diazab dong dalam kuburnya, kan nggak ada kubur dia, jadi nggak diazab dong. Atau Fir'aun tadi dikeluarin jasadnya dari kubur, jadi nggak diazab lagi dong di kubur. Nah, ini pendapat ulama yang mengatakan itu diazab, yang diazab rohnya yang diazab, ya. Jasadnya secara lahir terlihat seperti itu, tapi yang diazab ada rohnya. Diazabnya roh itu lebih sakit daripada jasad. Roh yang disiksa itu lebih sakit daripada jasad. Ya. Contohnya, Pak, ya. Kalau kita ketakutan, ya, kalau kita ketakutan, takut banget gitu nih. Yang merasa takut jasad kita atau jiwa kita dalam diri kita nih. Kan roh kita, jiwa kita yang merasa takut gitu. Ya. Melihat orang-orang di depan kita dibakar api misalnya gitu, disiksa, dicambukin, kita takut ya gitu. Ngeliatin orang ini aja deh, nonton film ini aja, film kalau dulu versi PKI yang dulu, ya kan ada beberapa versi ya, ada yang disiletin, ada yang dicabut kukunya gitu. Kita ngelihat orang kukunya dicabut pakai tang gitu, kayak itu kita yang ngilu apa? Yang kita yang nonton yang ngilu banget itu, sakit gitu ya, kayak mau ngilu gitu. Nah, menyaksikan neraka itu lebih dahsyat daripada itu. Ya. Menyaksikan api neraka, ya, dipertontonkan kayak Fir'aun dipertontonkan kepadanya pagi sore itu api neraka dipertontonkan kepadanya. Apa enggak sakit itu dia? Apa enggak tersiksa itu dia? Nah, itulah siksa kubur. Ya. Itulah siksa kubur. Ya. Nah, di sana kita menyaksikan itu sampai hari kebangkitan nanti. Ya. Jadi makanya ulama mengatakan orang yang masuk ke alam barzakh, mereka masih merasakan apa yang dirasakan di dunia. Merasakan senang, merasakan sedih, merasakan sakit. Itu orang yang ada di alam barzakh. Senang dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Senang dia melihat keluarga yang hidup di dunia, karena dia masih menyaksikan orang-orang yang masih hidup di dunia. Senang dia, alhamdulillah anak saya rajin sholat ke masjid. Sedih dia melihat anaknya nggak sholat, nggak pernah ke masjid. Sedih dia orang tua kita yang meninggal. Ya, makanya dalam riwayat hadis, ya orang yang meninggal dunia, orang tua yang meninggal dunia mendahului anaknya, ya. Ya, rata-rata memang begitu ya. Walaupun ada anak yang mendahului orang tuanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa senang ketika melihat anaknya beramal soleh. Dan dia merasa sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat anaknya bermaksiat di dunia. Ya. Karena dia kayak kaca, maksudnya di alam barzakh itu dia melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa, mau menegur enggak bisa. Ya. Menegur nggak bisa, nggak kasih tahu nggak bisa apa-apa gitu pokoknya. Ya, dia hanya bisa merasakan kesedihan saja, melihat anaknya begini, akhirnya dia sedih, ya. Nah itu sehingga di dalam hadis dikatakan orang tua yang bersedih, ya melihat anaknya seperti itu, maka orang tua itu akan berdoa, ya Allah, la tumithu hatta tuhdi. Jangan engkau wafatkan anak saya sebelum engkau beri dia hidayah ya Allah. Nah, itu doanya orang tua. Saking sayangnya orang tua udah meninggal aja masih doain.
ada anak udah bapak orang tuanya udah meninggal, gak pernah nanya datang ke kuburnya. Kirimin Quran, baca Quran juga gak pernah, Yasin. Itu kembali kepada kita juga sebenarnya. Kembali kepada kita. Kalau kita sendiri nggak pernah berbuat baik pada orang tua kita, ya udah gitulah nanti anak kita kepada kita. Kalau kita sendiri tidak pernah berbuat baik kepada orang tua, ya tunggu aja nanti pada saatnya anak kita akan begitu. Kama tadi dan sebagaimana engkau memperlakukan orang tua, maka seperti itulah anak kalian akan memperlakukan kalian. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita nggak pernah ziarahi mereka yang sudah meninggal, ya, hingga pernah ngirimin Yasin atau tahlil atau Fatihah, ya paling simpel Fatihah kulhu gitu ya. Kita nggak pernah ngirimin, ya tungguin aja nanti kalau sudah meninggal. Anak kita nggak pernah ngirimin kita, ngunjungin kubur kita aja nggak pernah. Ini kuburan siapa ini? Rumputnya udah tebal banget ini rumputnya. Itu kuburan si Anu tuh. Nah, anaknya nggak pernah datang ke sini. Nah, itu tergantung kita. Ya. Nah, alamul barzakh. Nah, di sini disampaikan bahwa kita sebagai seorang mukmin ya meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ada nanti alam barzakh, kita akan berada di alam barzakh dan di sana akan ada azab kubur, nikmat kubur. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Rasulullah kita yakin sebagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa Rasulullah tidak akan menyampaikan sesuatu yang tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan apa yang disampaikan Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Rasulullah bohong, ada-ada. Beliau maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga menceritakan tentang alam kubur. Ya. Dalam surah At-Takasur kita baca, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kepada kalian At-Takasur berbanyak-banyak, mengejar dunia, udah dapat gaji 3 juta, cari lagi yang 4 juta, udah dapat 4 juta, cari lagi yang 5 juta, udah pangkatnya begini, cari lagi tinggi lagi ke atas. Ya, sebenarnya tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengejar dunia dan melupakan akhirat, itu yang dilarang. Ya. Kan Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ya. Ayo kejar apa yang Allah berikan, yang janjikan untuk kalian di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kalian di dunia. Maksudnya apa? Ambil juga bagian kalian di dunia. Ya. Silahkan bekerja untuk mendapatkan dunia, tapi bagaimana caranya agar dunia yang kita dapatkan ini ya menjadi wasilah untuk meraih keuntungan yang lebih banyak nanti di akhirat. Kan gitu. Ya. Orang-orang dulu, para sahabat, orang-orang miskin di kalangan sahabat datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ini gimana nih wahai Rasulullah? Orang-orang kaya bisa bersedekah, orang-orang kaya bisa berwakaf, bisa bagi-bagi. Kita orang miskin gak bisa wahai Rasulullah. Otomatis kita kalah nih amalannya wahai Rasulullah. Ya. Gimana nih wahai Rasulullah solusinya buat kami ini orang-orang miskin yang tidak bisa bersedekah, tidak bisa berbagi karena gak punya kelebihan harta. Kata Rasulullah, amalkan ini. Nah, disuruh habis sholat, ya habis sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya. Kemudian sempurnakan takbirnya sampai 100. Ya. Maka kamu akan mendapatkan kemuliaan, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dosamu sebanyak busa yang ada di lautan, busa ombak yang ada di lautan. Itu ombak kan ada busanya tuh. Seluruh dunia ini berapa hitungan bulatan-bulatannya itu? Bulatan gelembung udaranya itu. Sebanyak itu pun dosamu akan diampuni oleh Allah. Habis sholat baca Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, jadi 3 tuh. Bayangkan sehari semalam 5 kali kita baca itu, diampuni dosa kita sebanyak itu. Ya.
Setiap seumur hidup kita baca terus itu habis sholat, bagaimana nggak bersih ya? Tapi di sini dosa kita yang berhubungan dengan Allah. Ya, adapun dosa kita berhubungan dengan manusia itu harus dengan minta ridho, minta halal. Ya. Kalau kita pernah memukul orang, minta maaf, minta keridhoannya. Kita pernah ngambil punya orang, ngebalikin. Kalau sudah habis ganti. Itu kalau hubungan dengan orang. Tapi kalau kepada Allah, sebanyak apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Yang penting mau bertaubat, ya, minta ampun. Ini tadi amalkan tadi. Ternyata balik lagi tadi. Akhirnya balik nih orang-orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin tadi balik. Ya. Setelah itu beberapa hari datang lagi tadi orang-orang miskin dari kalangan sahabat ngadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata yang engkau sampaikan kemarin itu bocor. Ya. Kedengeran sama orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya juga ngamalin. Ya. Akhirnya kalah lagi kita di sini. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah inginkan. Jadi orang-orang yang sukses di dunia diberikan kelapangan, diberikan ke dunia yang cukup, ya, bahkan lebih. Hendaklah bersyukur kepada Allah karena itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memanfaatkan sebaik-baiknya, berarti itu merupakan kelebihan yang Allah berikan untuk menambah amal ibadah kita. Kita bisa bersedekah, kita bisa berwakaf, kita bisa berbagi kan gitu. Nah, kembali lagi pembahasan kita tadi. Nah, ganjaran yang akan kita peroleh itu di alam barzakh itu sudah akan kita rasakan. Ya. Makanya keyakinan kita kepada Rasulnya itu akan menambah motivasi dalam beramal kita. Semakin tebal keimanan kita dengan mengenal hal-hal semacam ini, dengan mengetahui hal-hal semacam ini, itu akan memperkuat, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat, ada orang puasa, tapi dia nggak kuat karena ibadah sholat dan puasanya itu hanya merupakan ritual biasa. Dia menganggapnya itu karena orang muslim ya harus sholat, tapi dia tidak merasakan apa yang akan dia raih sebenarnya. Sehingga kesungguhan dalam beribadahnya itu tidak muncul gitu. Karena tidak ada. Sebagaimana orang yang berlomba yang mengetahui, meyakini bahwa akan ada hadiah yang diberikan bagi pemenang, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk lari. Walaupun dia terjatuh, dia akan bangkit lagi untuk lari demi memperoleh juara satu. Karena hadiahnya 100 juta. 100 juta di sisi Allah nggak ada nilainya. Kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan. Ya, jadi kembali lagi. Nah, jadi kehidupan akhirat yang akan kita tempatin wa innama summiya, ya. Di sini nanti di alam barzakh itulah nanti kita akan bertemu dengan dua sosok malaikat yang akan mendatangi kita. Yang dulu kita bahas sebelumnya tentang keimanan dengan malaikat, apa itu? Malaikat Munkar wa Nakir. Nah, itulah yang akan menanya kita. Ya. Lil maut, dan nanti wasu'alul munkar wa nakir lil maut anit tauhid wad din wan nubuwah. Nah, malaikat ini nanti akan datang menanya kita di alamul barzakh, ya, tentang 3 hal. Yang pertama tentang ketauhidan kita kepada Allah. Yang kedua tentang agama kita. Yang ketiga tentang kenabian Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, makanya ada istilah kalau kita ini ada talqin mayit. Ya, ada Pak. Habis mayit itu ada talqin. Ya, habis menguburkan, ya, ada biasanya talqin itu. Ya. Jadi dari beberapa kalangan ulama, mayoritas ulama berpendapat sunnah. Pendapat yang kuat kalau melihat dari pendapat ulama itu sunnah. Sunnah itu maksudnya sangat dianjurkan ditalqin. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, beliau mengatakan bahwa hendaklah kalian ketika orang-orang yang sudah mengantar jenazah itu, ketika jenazah itu sudah dikuburkan dan sudah diratakan tanahnya, maksudnya sudah dipadatkan kembali, ya, hendaklah diingatkan kembali jenazah yang sudah dikuburkan tadi. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min.
Ingatkan kembali. Diingatkan dengan apa? Dengan 3 hal tadi. Makanya di dalam talqin itu kan, idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka faqul lahumā. Kalau datang kepada engkau dua orang malaikat dan bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu? Siapa imammu? Maka jawablah, ya, jawab bahwa Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami, ya, wal Islamu dini. Itu Allah Tuhanku, Nabi besar Muhammad adalah nabiku, ya. Al-Qur'an adalah imamku, Ka'bah adalah kiblatku, dan agama Islam ini adalah agamaku. Nah, dalam riwayat hadis disebutkan, ya, ketika datang malaikat, atahun malakaini fayaq'udani fayaqula, 2 orang malaikat ini berkata kepada jenazah yang dimasukkan ke alam kubur, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu katakan kepada Rasul yang diutus, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab orang mukmin? Faqala al-mu'minun fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah. Fayuqalu, ketika kita menjawab seperti itu, ya, fayuqalu, maka malaikat akan berkata kepadanya, undur ila maq'adika minan nar, qad abdalahu Allahu min maq'adi minal jannah. Coba engkau lihat tempat kamu di neraka, sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang akan kamu tempati nanti di hari pembalasan. Sekarang kita sudah melihat posisi kita di surga. Oh, ini tempat saya nanti. Ya, Bapak-bapak sekalian, pernah nggak Bapak merasakan, ya, merasakan sesuatu yang tidak ada di depan kita, tapi kita hanya membayangkan, senang kita membayangkannya itu. Oh, gitu. Hati kita senang gitu, kebayang-bayang akhirnya itu. Nah, pernah nggak Pak? Itu senangnya gimana gitu? Nah, kita melihat surga yang tadinya surga itu kan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Saking bagusnya, apa yang kita anggap bagus, mewah, indah di dunia ini, itu belum sebanding dengan keindahan surga. Kita ditontonin gitu, ini tempat kamu nanti nih. Gimana kira-kira senangnya kita? Oh, senang banget itu. Saking senangnya gak sadar dia. Ya. Saking senangnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kufur, yang tidak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya dan dia menjawab, saya tidak tahu ini siapa, ya. Dia menjawab dengan amalnya, dan jawaban ini tidak bisa dihafalin, Pak. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, saya hafalin aja dulu dah. Pertanyaannya apa ya? Oh, yang pertanyaan saya hafalin. Yang gak bisa dihafalin. Karena yang menjawab adalah amal kita semasa hidup di dunia. Jika kalau gak pernah sholat, gimana bisa jawab kalau gitu? Ya. Nah, di sini dikatakan, disampaikan bahwa oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwa orang yang semasa hidupnya tidak pernah beramal, ya, bahkan tidak percaya dengan Rasulullah SAW, maka dia akan dipertontonkan nanti neraka. Jadi di dalam kuburnya apa? Dia sedih, ya, merasa kesakitan, merasa takut di dalam kuburnya. Kenapa? Dikasih lihat, kamu nanti bakal masuk sini nih, gitu. Ya. Diperlihatin. Belum ngerasain, ditontonin doang gitu. Nih tempat kamu nanti di neraka, nih bakal begini nanti, begini. Ditontonin doang. Sebagaimana kita di dunia ini, ya, gambaran kita di dunia ini. Ketika kita melihat di TV misalnya, ya, ada gunung yang indah, hijau, bagus, sejuk kelihatannya, senang kita ngeliatnya, enak banget itu, enak banget itu ya kelihatannya. Atau misalnya kita menonton sesuatu yang menyeramkan itu, sehingga kita ngelihatnya aja takut kita gitu. Padahal nggak kena kita gitu, ngelihatnya aja kita takut. Apalagi dipertontonkan surga atau neraka di dalam kubur. Dan itu merupakan
Nikmat kubur kalau kita dipertontonkan surga itulah nikmat yang besar. Kalau kita dipertontonkan neraka itu nikmat yang itu azab yang sangat pedih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya dalam mempertebal keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mestinya kita percaya dengan hal-hal semacam ini. Ya. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dengan demikian maka kita akan semakin termotivasi untuk beramal. Yang tadinya kita malas-malasan ke masjid, malas berjamaah, jadi rajin. Yang tadinya kita mungkin kepikir masih lama hidup di dunia, akhirnya kepikir gimana saya nanti bekalnya kalau saya meninggal nanti gimana. Kalau di alam kubur itu ada rasa senang, ada rasa sedih. Nanti dalam kubur saya bakal senang gak nih? Kita pikirin dah tuh. Kira-kira yang bakal bikin saya sedih di alam kuburnya apa nih kira-kira? Oh, anak saya sekarang belum rajin sholatnya. Oh, sekarang masih begini. Oh, sekarang amal saya masih sedikit. Nah, disitulah kita berpikir untuk meningkatkan itu semua dalam rangka persiapan. Ya. Karena alam barzakh adalah gerbang menuju akhirat. Yang tadi ada dua sisi yang kita lihat. Kita bisa melihat akhirat, kita bisa melihat yang orang ada hidup di dunia ini. Ya. Kalau kita diperlihatkan akhirat, yang diperlihatkan surga, senang kita. Ya. Walaupun mungkin kita kadang sedih melihat keluarga kita yang masih hidup di dunia, tapi dengan hiburan yang ada diberikan Allah Subhanahu wa taala, dipertontonkan tempat kita dalam surga, itu sudah kita sudah senang. Tapi kalau sebaliknya, alangkah ruginya kita. Nah, gitu. Baik, sampai di sini ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ya bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin mempertebal keimanan kita, dan kita semakin termotivasi untuk senantiasa beramal, mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita sehingga kita masuk ke alam barzakh. Di alam penantian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita, menjadikan kubur kita raudhah min riyadil jinan, ya, dan menjadikan kita anak keturunan kita nanti